وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. Pada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau lah kami minta tolong. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam tafsir ada yang disampaikan dengan arti seperti itu. Karena ihdinas siratal mustaqim itu permintaan kita. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Tapi ayat yang lain Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah atau mengokohkan pendiriannya, meneguhkan pendirian mereka. Maka mereka dikawal oleh para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, wala takhaf, wala tahzan, dan jangan merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada dikawal oleh malaikat di dunia, dikawal oleh malaikat di waktu sakarat, dikawal oleh malaikat di alam kubur, dan dikawal oleh malaikat di siratal mustaqim. Bapak pengurus yang kita hormati, yang kita cintai, masjid kita semakin hari semakin bercahaya bersinar. Jazakallahu khairan katsir. Alhamdulillah. Tidak ada tempat yang paling dicintai di bumi ini kecuali masjid. Kita cintai masjid, kita cintai pengurus masjid agar lebih bersemangat. Khususnya para buya, guru, syekh kabir juga, wajibin nombor salam hormat. Jadi benar aku kaki udah keluar, betul-betul tak nampak deh. Pak mungkin dulu kan almarhum Pak dari aku ngaji ya bang, sampai sudah. Terusnya Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah dengan masuknya bulan Ramadan ini. Bagaimana mensyukurinya? Siang berpuasa dan hati-hati berjuang, malam kita sholat tarawih 30 dan isi dengan tadarus, Quran, zikir, sahur. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang mensyukuri nikmat Ramadan. La in syakartum la azidannakum. Pasti Allah tambah nikmat. Masyaallah tadi nikmat ketaatan. Aku jadi tadi waktu memang untuk mengantuk kan, tapi semangat usia dulu. Wajah memang wajah-wajah mau 60-70, tapi senyumnya masih senyum-senyum mau ibu. Semangat kita. Mari kita bersuka cita menikmati Ramadan ini. Tapi siapa yang tidak berpuasa, malam tidak tarawih. Kadang-kadang walaupun begarah mau kan, minum-minum, kan sing-sing, tak sembahyang, tak betul. Walain kafartum inna
Berarti mengkufuri nikmat Ramadan. Berbahaya itu. Ini kan Allah yang berikannya. Allah bikum min ni'matin fa min Allah. Ramadan ini untuk kita Allah berikan, ada kesempatan kita. Allah masih menjadikan kita orang beriman, masih diakui oleh Allah orang beriman. Masih ada kesempatan Allah berikan untuk menjadi orang yang bertakwa. Masih ada kesempatan Allah berikan untuk diampuni dosa-dosa kita. Ini nikmat yang harus kita akui dan yang harus kita syukuri. Tapi kalau malah-malah kita kufur nanti. Kalau kufur berbahaya ya itu kata Syalbani. Wala kafartum illa dzan. Tapi kalau yang datang ini kita termasuk yang harus syukur insyaallah. Amin. Yang tidak aminan kurang syukur. Tak makan pola. Allahumma shalli ala kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sering selawat. Tidaknya ada 3 ya orang yang sering berselawat itu. Pertama, dia akan mendapatkan pahala 1 kali selawat itu balas dengan 10 kebaikan. Kedua, dia mudah untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia diakui wa anta fihim. Nabi itu selalu berada bersama dia. Akhirnya azab itu susah untuk turun. Allah fikir menurunkan azab karena dia selalu berselawat. Berarti Nabi bersama dia. Kita surah Al-Azab ayat 33 ayat 38. Jadi makanya kita jangan bosan-bosan tuh selawat serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada malam hari ini kita agak rela sedikit kita kajian kiat untuk bisa istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam beramal, dalam bertauhid, dalam beramal dan dalam berakhlak. Bapak Ibu jemaah istiqomah itu berasal dari kata istaqim yang berarti tegak lurus. Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen sekalipun tantangan itu pasti ada. Tidak ada yang tidak ada tantangan. Ya ya dan tidak amal dulu bisilmi kafa. Silmi itu diartikan dengan ketaatan seluruh nilai-nilai perintah-perintah ketaatan. Sedang begitu. Dalam keseluruhan. Tapi bang pasti ada tantangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi makanya disebutkan di sana sikap teguh pendirian dan selalu konsekuensi dalam ketaatan. Sekalipun pasti ada hambatan-hambatan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Sementara para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa istiqamah itu berarti melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dia salat, dia berzakat, dia berpuasa, berkaitannya haji. Itu sudah masuk orang yang istiqamah. Nilai dia sudah istiqamah. Sementara Umar bin Khattab mendefinisikan sebagai suatu hal yang bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan satu apapun yang dilarang. Maksudnya ketaatan kepada Allah juga. Allah syariat min al-amr. Dia patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Utsman bin Affan menyebutkan bahwa istiqamah itu berkaitan dengan keikhlasan. Sementara Abu Bakar As-Siddiq mendefinisikan bahwa istiqamah itu adalah sebagai satu perbuatan yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, seperti ayat dulu kita di imam kita tadi. Dan kemudian dengan Ibnu Abbas dia agak lebih rinci.
Ibnu Anas mengatakan istiqamah memiliki 3 arti. Pertama, istiqamah dalam lisan atau terus bertahan membaca 2 kalimat syahadat. Dia tetap dalam keislamannya. Dia tetap kasbu, dia berkasam, dia bersumpah terus. Nanti kan. Yang kedua, istiqamah dalam arti atau melakukan segala sesuatu termasuk ibadah dengan niat ikhlas yang tulus, ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Lalu yang ketiga, istiqamah diartikan pada aspek jiwa yang berarti hati dan ketaatan kita tanpa henti dan terus-menerus mengarah kepada Allah. Jadi definisi istiqamah kita ambil beberapa pendapat secara umum yang perlu juga untuk kita ketahui. Nah, istiqamah itu diartikan juga dengan orangnya kan mustaqim. Doa kita kan jelas itu dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa utama kita ini sebagai orang beriman, sebagai standar utama kita muslimin juga. Jadi ada 5 kiat atau setidaknya ikhtiar lah agar kita senantiasa mengarah kepada istiqamah. Walaupun ujian itu pasti akan datang, tantangan pasti ada. Yang pertama, agar kita kuat dan istiqamah dalam beribadah, luruskan niat dan tujuan dalam beribadah itu. Dulu khutbah Jumat tak pernah kita sampaikan. Nama amal niat, nama al-kumana. Kerjanya niat dan dia akan mendapatkan sesuai dengan niat. Orang terikat mendefinisikan illallah billah lillah. Niat itu 3 konsekuensinya. Dia berbuat dengan bismillah. Bapak Ibu datang ke masjid tadi, bismillah di rumah. Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billah. Pulang-pulangnya ada bismillahnya. Dalam tangan kita itu kita ke masjid. Dan tafsir Al-Maraghi itu bismillah itu ampun tak akan datang kamu saji kecuali kena perintah Allah. Kalau disuruh oleh Allah. Maknanya. Karena kalau tidak kita baca itu berarti niat kita dari rumah belum pas, belum lurus. Pokoknya cok menerawang-nerawang melayang-layang. Harus dari rumah. Yang kedua, billah, dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Duduk kita di rumah, tatahara fi baiti, semajalan baiti membuyutillah. Apa yang duduk dia di rumah di masjid ini, maka langkah pertamanya kafarul khataya. Yang ini dong. Langkah berikutnya tafadhalnya, ditinggikan derajatnya, ditambah ketaatannya. Itu sunnah, itu aturannya diberikan oleh Rasulullah. Dan dijauhkan jalan, bedakan pergi dan pulang. Kemudian baru lillah, orang ikhlas itu mengharapkan dari Allah balasannya. Dia mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan cintanya Allah, radiyatan mardiyah. Ini yang harus kita tanamkan dalam niat kita, dalam hati kita. Sama dengan salat juga begitu. Apa niat kita? Contohnya, kenapa ditanya para sahabat Abdullah contohnya, tanya kepada Rasulullah, Alhamdulillah, amal alhamdulillah. Apa kata Nabi? As-salatu al-fatihah. Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Dan Nabi adalah yang pertama adalah sholatlah ya Allah. Kenapa? Karena sholat ya Allah itu 3 setidaknya ya, 3 sekurang-kurangnya. Pertama menunjukkan bahwa dia butuh Allah. Pasti itu. Itu aja kan, beli minyak, beli apa, sekarang semua antri. Belum terbuka Pertamina lah agak itu.
Kena butuh. Lalu kau pulang rayuan. Yang kedua, agar pengampunan Allah itu tidak tertunda dia. Wassalatul khams wa tu'allil ma Ramadan mukaffiratun bainal khabat. Antara salat 5 waktu mulai sekarang maghrib dengan isya. Tatkala salat isya masuk, kita kerjakan salat isya, insyaallah Allah ampuni dosa kita sampai maghrib tadi. Yang ketiga yang berbahaya lagi. Kalau sempat kita mati, tapi belum sempat salat, sementara kita lalai, tidak apa yang darurat, bisa diancam dengan fawaidul lil. Itu masuk kok main-mainnya lah. Tak ada yang darurat. Yang darurat kan membahayakan. Tak ada yang membahayakan. Tidak ada datang sembahyang mati gitu. Kacau tu. Nah waktu sudah masuk. Nanti gerus membawa senjata dalam. Kan insyaAllah. Jadi ini niat tadi. Ini niatnya apa itu? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sangat penting memperbaharui niat itu. Ini yang membuat kita insyaallah bisa istiqomah. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ujungnya lillahi rabbil. Ini niat, niat. Kalau niat kita mengenal Allah, Allah akan berikan kasih sayang. Allah akan berikan. Contoh, kita sering mencontohkan salat. Kenapa? Ini yang utama yang Allah jadikan standar. Baru yang kedua tadi, tanah kita tadi, birrul walidain. Amal yang paling dicintai Allah, salat awal waktu dan menghormati dua orang tua. Yang ketiga baru jihad fisabilillah. Saya bolehlah. Jadi makanya salat itu memang acuan. Sering kita menyampaikan, kenapa dalam salat kami itu didahulukan salatnya? Qul inna salati, baru wa nusuki, baru wa mahyaya wa mamati. Kalau salatnya tidak ikhlas, yang lainnya gawat. Apalagi kalau tidak salat, tambah muradul. Tidak akan ada ujungnya itu. Makanya itu sebagai acuan pokok yang mendasar. Yang kedua, memahami kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini adalah ikrar, penentu keimanan yang mendasar. Kalimat syahadat itu adalah al-qasam, atau janji sumpah kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingat janji kita. Ya, salat azan itu kan hayya Allahu akbar Allahu akbar. Baru langsung diingatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mensyarahkan hadis itu. Tidak ada yang lebih utama lagi kecuali Allah. Kecuali Rasulullah. Itulah orang yang akan mampu datang salat itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dipanggil dia. Hayya 'alas shalah. Marilah. Kalau kalian sudah berjanji bersumpah, kalian telah memprioritaskan aku yang pertama kata Allah, marilah. Baru hayya 'alal falah. Kuberikan kemenangan. Hanya di kalimat itu kan sering kita menyampaikan, perbanyaklah, sambutlah kalimat hayya 'alas shalah itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Inilah hari ini orang nanti malam mereka dikembalikan. Kalau boleh goyang. Kalau malam turun juga, kemudian malam subuh boleh kan? Tamu dia khair kami dia itu panu kan? Ini lagi besar kan? Boleh. Yang malam-malam sudah mulai tersingkir. Kalau kami istilah orang Islam yang itu baru belajar masjid malam sudah juga. Itu bahasa kami itu kami kan cocok bertahan banyak malam apa ya Ustaz mudah-mudahan bertahan ternyata malam itu ada bertahan 3 berapa
Betul. Menentang bomba, berani. Kenapa mulai mendaki? Lawan pertama, lawan kedua, lawan ketiga lah. Sampai dalam lah. Waladina jahadu fina bulan itu. Nah, itu janji Allah. Maka syahadat itu penting kita ulang. Dan kalau kita malas beribadah, ulang syahadat itu. Saya bersumpah dan saya berjanji bahwa saya memprioritaskan Allah yang utama. Main dalam yang fadam Allah. Apa yang ada di sini akan hancur. Apa-apa yang ada di sisi Allah inilah yang membaca basmalah dari muslimin rahimahullah penyebaran. Dia dicari jamnya. Berdua lah, apa namanya menjual lah. Jangan kan mendengar ceramah kan. Salat tarawih saya boleh dua. Kalau tak tahu dalam gigi rasanya jangan bilang dua. Gigi apa? Iya, sekali setahun bagi Pak Boy ya. Kapan penampakan beliau tegak? Kayak ini dalam. Masih full ya. Boy, dia kata sampai itu kacau lu. Boy ya Pak, pasti nama. Umur dia tua Pak, biasanya masih 52 Pak. Pergi dengan kalian Palestina ada. Ada ibu yang meninggal di Ujung, umur beliau 93 tahun. Dipijit dengan ibu. Tapi senyumnya, Masya Allah. Dah meninggal. Saya nak mau ibu, tidak tahu mana. Tanya kan, anak beliau berapa umur ibu? 93 lah. Dipijit ibu. Tapi senyumnya pada dia. Bayang salam alaikum jannah ma kuntum ta'malun. Datang malaikat tadi ya, didampinginya lalu disampaikannya apa? Assalamualaikum masuk surga. Umur bertiku meninggal, tidak mengambil dah. Bantu orang di kejadian itu. Alhamdulillah. Jadi itu kita kenal. Pokoknya ada 4 keutamaan, tapi di dalamnya terdapat kewajiban. Karena selama saya nak Thailand, membaca Al-Quran itu utama nilainya. Maka 10 dibalas berlipat ganda. Tetapi mengamalkan Al-Quran itu wajib hukumnya. Maka orang elok itu utama nilainya. Tetapi meniru sifat elok orang tua wajib hukumnya. Mendengar wasiat itu besar pahalanya. Tetapi menunaikan wasiat itu wajib hukumnya. Pergi bertakziah itu besar nilainya. Tetapi ingat mati itu wajib. Sudah setuju kalau orang bertakziah tapi orang galak setuju muncul. Makanya terbuku itu galak. Apalah tak kilo. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Kan itu hakikat melayat, hakikat pergi bertakziah itu punya besar nilainya. Kalau ikut menyelenggarakan, karena ada duyutnya. Deh, kamu nak mati ini wangi loh, mengambil kan atau aku sedang minum putih kan, kacau. Sedang tarawih itu tidak. Lam aku tak kan yang meninggal lah. InsyaAllah cukup. Amin. Kenapa sering kita sampaikan? Kenapa? Tatkala kita berbuat taat, takwa kita lebih tinggi dari fujur. Timbangan yang lebih tinggi mana seketek tinggi takwa. Dengan elok itu seketek senaik saja itu. Kalau sempat berbuat jahat kita meninggal, itu yang takwa itu. Kadang-kadang terlihat bola contohnya. Thailand lawan Indonesia, Taneo sama Indonesia nak jemaah sudah mati. Apa betul jawaban tu? Hanya dulu dari mana? Main bola kan sekali Ustaz. Semayang pun berikut saja. Indah ternyata komennya aja itu apa? Oh maka di nafsu mazat tak sebulan. Oh maka di nafsu itu. Ibu kata ikut dia semua. Seorang punya tahu.
Di bumi mana dia Sebelum akan Padang main gini. dan kapan dan siapa kawannya Ini itu sebelum Padang main. orang rumah kecil ada kira hutan boleh kan dulu rumah hewan bangun dan yang lain lanjutkan yang ketiga agar kita bisa istiqomah rajinlah membaca Al-Quran dan memahaminya kalau Rasul ya Rabbi kami terhadap Bunuh Waqala Rasul berkata Rasul ya Rabbi inna qawmi takhadhu hadzal Qur'an mengadu Nabi cuma malah banyak yang melalaikan Al-Quran. Ini zamannya ini Ramadannya terkenal juga dengan sahur Quran. Bacalah Al-Quran itu, baca artinya. Kita baru ayat ini kita benar-benar mubarak. Al-Quran itu diturunkan banyak berkah di sana adalah ketaatan. Ada dua di sana Bapak Ibu yang sering kita baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Orang yang rajin membaca Al-Quran artinya Allah berikan dua tadi. Allah tambah ilmunya dan Allah beri dia pemahaman. Pemahaman ini yang menggerakkan kita untuk pergi, untuk taat, untuk berjuang, untuk bangkit. Kamu tidak dibawahannya sakit nanti adanya Ustaz. Karena tak paham. Tadi curhat seseorang membaca cici ayat. Karena kali mana yang membaca cici ayat. Alladzina yunfiquna fi sirri wal qadimina wal 'afina 'anil nas cuma itu wallahu yuhibbul muslimin. Tahu-tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah yang mampu bersedekah, yang mampu bersyukur baik miskin maupun kaya. Dia mampu menahan marahnya Allah itu baik. Kalau marah itu tahan, dikendalikan. Baik, wal afina 'anil nas dan dia mampu memberi maaf kesalahan orang. Apa hadiah Allah berikan? Wallahu yuhibbul muslimin. Allah senang cinta dengan itu. Aku mari memaafkanlah. Karena ego emosi kita masih ada. Berarti takbir kita untuk salat itu belum maksimal. Allahu Akbar belum. Itu nanti kadang naik ego kita. Salah filosofinya. Jadi membaca Al-Quran dengan artinya Allah akan berikan ilmu, Allah akan berikan pemahaman. Insyaallah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ada tafsirnya shifa di sana adalah obat-obat kesyirikan, obat-obat kejahilan dalam hati kita. Baca dan baca artinya. Jangan buku utama saja, baca artinya. Nah, dulu pernah ini kita sampaikan orang yang rajin membaca Al-Quran dan artinya kemudian berilmu, setidak-tidaknya dia akan diberi oleh Allah empat pemahaman: ma'rifatullah, ma'rifatun nas, ma'rifatud dunya, ma'rifatul akhirah. Diberi pemahaman tentang Allah, diberi pemahaman tentang dirinya, diberi pemahaman tentang dunia ini, dan diberi pemahaman tentang akhirat. Semakin banyak pemahaman orang dengan yang empat ini, semakin mudah orang untuk taat kepada Allah. Ini yang memotivasi ilmu. Kemarin tadi tak? Bapak ini bikin salat, mengejar salat dengan waktu. Kamu kuat lah, kepada mana lah kalau begitu Pak? Pak tadi ceramah kan? Ada kannya, jadi tinggal salat jemaah. Maghrib, rugi Pak. Perkandaan ini, Ramadan ini. Hukum, kurma, kopi, onde-onde lah kanyang semua. Kalau banyak mengantuk Bapak dia. Kalau sudah tarawih, kalau nak kanyang-kanyang sudah tarawih pun kacau Pak. Sandal kita dalam kamu saja. Dia untuk menahan mengantuk tu Bapak Ibu, kurangi perutnya. Dan isi padi anak, saya bertahan, kuat. Tapi kalau lah kanyang mana? Tak kusuk lagi, kusuk jadinya.
Betul, wah, itu. Yang keempat, agar bisa kita istiqomah, berkumpullah dengan dan bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Apa sih? Imam di orang baik dan masjid itu saja. Orang di PRW, orang beriman itu bersaudara, bantu oleh satu sama lain saling menolong. Tidak di dunia saja Pak Beno. Pak Mus mesti dukung. Ada yang dulu kita mesti narko. Nampak ada Pak Mus dukung nyambi itu. Aku nampak mana? Aku kawan aku juga. Ya bisa syafaat. Begitu teman-teman yang taat. Makanya dia kawan. Bukan tidak boleh bergaul, boleh. Tapi yang berkawan akan itu dipilih-pilih. Ya lazina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin. Kan Allah suruh orang beriman takwalah kepada Allah dan berkawan di orang elok Apa yang berarti mendomino? Berkawan berarti lah berkawan di orang mendomino. Selama tak benar dong. Jadi itu juga. Kadang-kadang sih kan, cuman apa ini membantu bertajam. Apalagi setelah Ramadan kan. Jangan sampai kita lagi kafar tuh. Nah, kentak keluar tuh. Lalu misalnya orang bulan puasa bulan Ramadan itu sembunyi beda. Bayangkan. Lalu saya tuh tidak bisa dah. Kalau orang aku saya jadi bukan dah. Pasal yang bangun itu wah, sampai ini tuh karir berhenti itu. Apa ramanya kau? Jadi urusan lagi surang tak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atul haqqul tolaknya kebenaran itu dan menganggap orang lain kok ada yang menolak? Tidaknya janganlah berlaku tadi lah janganlah. Banyak kerajaan lain. Takut kita nanti kecil Allah sudah mencemari Allah. Allah mau gitu buang. Begitu loh. Saya terakhir. Wa kunu mas-shadiqin. Bukanlah di mana insyaallah. Bukan di dunia saja, di akhirat nanti kita di kawan tolong. Bapak Ibu rahimahullah. Apa sering kejadian seperti apa? Kalau meninggal Nalillah. Bertanya dulu, dia semayang tak nampak berjaya Ustaz. Lupa anjak semayang. Serah Ustaz di rumah saja. Ini tak pernah berjanji. Meninggal di semayang berjanji. Tak masuk. Bos sepakat di burung jadi itu. Kalau ada jemaah meninggalnya, ada warga kita meninggal tak pernah nampak kamu saji aja semayang saji. Pelusuh adanya. Ipi dia nak saji itu. Itu letaknya di bawah. Kacau kan? Ini sepakat tak lo? Agak lebih kurang lah. Kau apa? Dia bergaul dengan orang. Kata Nabi kan seperti itu. Kalau ingin melihat orang itu lihat kawannya. Ya kawannya. Wah anak lah kawan juga anak kurang batak. Tuh contohnya. Maaf. Wah subang jadi muka badian saya anak. Tak masuk tu. Randainya begitu. Ada ibu masih Yunan. Saat gue ingin bermana berjilbab. Wah kawan lagi orang yang berhijab. Antap. Kamu ingin taat salat, kawan lagi orang taat salat. InsyaAllah. Resep itu saja. Kenapa ada dalam pemahaman takdir kan? Malah takdir yang mengikuti usaha ikhtiar. Kamu lah, itulah takdir. Ada berusaha orang. Tidak berjuang. Aku sudah lelah. Ayo. Apa dia? Yang terakhir, apa yang terakhir tuan? Namanya malam kadang ini kan. Amin. Sekali. Taklim itu apa ibu? Sekali guru kita menyampaikan. Lebih besar pahalanya dari salat sunat 1000 rakaat. Oh iya, itu jangan luar biasa. Taklim seperti ini. Hanya kita lapangkan hati kita, mengatur tahan agar dilakukan bersyukur. Allah akan mengukur menilai seseorang itu sesuai dengan kepayahannya.
payah berjuang tak sanggup ya siap kakak itu mana tetap sholat tarawih tetap. Yang kelima, agar kita istiqamah, jangan lalai berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah. Yang paling berkulub sabun kalbi Allah. Sama dengan sholat tadi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Tidak kayu pakai nanti tak bertemu di dunia. Permohonan kita yang paling utama dan pertama kepada Allah itu dia surah Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung ihdinas siratal mustaqim. Nah, orang sholatnya diterima kabul insyaallah tambah ketaatan. Ditambah dengan doa-doa yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha wa a'lamul muhtadin. Nabi ditegur oleh Allah tatkala dia memaksakan untuk mensyahadatkan pamannya, tapi Nabi tidak bisa karena petunjuk itu urusan Allah. Sungguhnya kaum Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dialah tentu orang-orang yang berhak menerima petunjuk itu. Hanya kita sombong, kita berusaha maksimal. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan nanti yang kebetulan akan kita sampaikan ciri-ciri orang-orang yang benar-benar takwa. Salah satu yang paling utama cirinya adalah ayyut ta'am dan yaksa. Kita sudah mulai senang dengan kita. Amin. Dan maaf kepada Allah Rabbana alhamdulillah. Astagfirullah. Sudah sebelum baik dan jemaah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.